gitu loh. Nggak bisa, saya nggak bisa ngelanjutkan. Karena apa? Nanti kalau saya nggak sempat hubungin ke saudara-saudara gitu ya, nanti kalau orang bergelimpang nanti Tuhan minta pertanggungjawaban ke saya atas nyawanya. Oleh karena itu saudara, tolong sebarkan sebanyak mungkin, encourage. Saya bahkan akan telepon bapak saya nih. Karena apa? Mereka kan dari gereja HKBP, mereka dari gereja tradisional. Kadang-kadang kan di gereja tradisional itu kan saudara, mereka tuh mesti ada pendeta, ya kan? Mesti di gereja, itu formal. Tapi saudara, itulah kelemahannya. Itulah kelemahan dari sistem dunia ini, saudara-saudara, yang menggantungkan yang menggantungkan pertumbuhan iman kita atau peribadatan kita atau penyembahan kita kepada Tuhan, yang menggantungkannya kepada satu orang di sebuah gedung, saudara. Inilah, dari sini kelihatan bagaimana ketika goncangan dunia terjadi, kita tahu kan kelemahannya sekarang. Wah, ini nggak bisa. Jadi saya khawatir sekarang. Bukan khawatir ya, berjaga-jaga, ya boleh dikatakan khawatir gimana orang tua saya. Orang tua saya sudah tua renta, orang tua saya sudah ada ininya, apa tuh namanya, saudara, mohon doa, nafasnya apa, karena sering merokok gitu ya, jantungnya gitu loh, sesak napas gitu loh. Saya mulai khawatir, dan saya mulai, setelah saya berhenti dari sini, saya akan menghubungin keluarga-keluarga saya untuk mengatakan bikin perjamuan kudus di rumah. Saya akan mengencourage bapak saya sebagai kepala rumah tangga untuk untuk mulai memimpin keluarganya bikin perjamuan di rumah. Saudara-saudara, ingat kan Tuhan bilang kan, yang rendah mendorong yang tinggi. Anak sekarang mengencourage, harus mengatakan kepada orang tua ya, seolah-olah memimpin gitu ya, tapi memberikan semangat atau memberikan dukungan atau memberikan firman Tuhan lah, begitu saudara-saudara, sampai sebegitunya lah saudara-saudara ya. Jadi saudara, sampai saat ini saya mau tutup dengan ini. Dan ketika mau perjamuan ya saudara, sebelum perjamuan, saudara minta sama semua keluarga saudara untuk kasih mereka waktu untuk berdiam diri 1, 2, 3 menit untuk minta ampun sama Tuhan. Jangan melakukan perjamuan kudus ketika masih ada dosa. Karena apa? Dia menjadi hukuman buat kita. Tubuh kita malah menjadi sakit, begitu. Jadi ketika kemarin 2 hari yang lalu, suami saya pertama kali seumur hidup selama kita menikah melakukan perjamuan, begitu ya. Saya bilang, kamu bisa nih. Sekarang istrinya yang menguatkan suami. Ayo honey, kamu bisa, you can do it. Kamu pemimpin, kamu harus bisa melakukannya. Kamu harus memimpin saya, memimpin anak-anak, begitu loh saudara-saudara. Dan Melen Tambunan, sore ini saya dan teman-teman akan bagi-bagi wedang jahe. Dan dalam wedang itu Tuhan suruh diteteskan darah Yesus, yaitu anggur perjamuan. Dan kita sudah angkat di hadapan Tuhan itu. Jadi darah Yesus, saya dan teman sudah siapin untuk 100 orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau sister, kalau Tuhan suruh sedemikian, itu kan prophetic ya, prophetic assignment, tugas profetik dari Tuhan gitu loh, yang dia akan berikan kepada kita untuk lakukan sebagai tindakan iman, gitu ya. Lakukan dengan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan harus melakukannya dengan iman. Amin. Beberapa teman di Sulawesi akan mengadakan perjamuan kudus malam hari ini. Yes, lakukan. Suruh satu keluarga, Pak. Bahkan juga beberapa hari ini saya merasa seperti Tuhan suruh saya untuk mengambil air gitu ya saudara-saudara. Ngambil air secara profetik, ambil sebaskom air, kita tumpangin tangan, berdoa, saudara-saudara, kita tumpangin tangan, kita doakan supaya darah itu dijadikan darah Yesus. Lalu kita percik ke halaman rumah kita percik ke tiang-tiang pintu supaya roh maut tidak melewati rumah kita, kediaman kita. Jadi saudara, saat ini adalah waktu-waktu yang agak sedikit ekstrim di dalam iman kita, tindakan kita, saudara-saudara ya. Karena hal-hal seperti ini kan tidak diajarkan di gereja, tidak diajarkan di mana tuh namanya, di Alkitab gitu kan. Tapi Alkitab, tapi Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, saudara-saudara. Amin. Jadi kita lakukan itu. Ada 2 hal yang saya rasa Tuhan suruh, yaitu perjamuan kudus tiap hari, memberikan kita kekuatan, melindungi imun kita dari bencana, memberikan immune system. Dan kedua gitu saudara, dan yang kedua adalah mendoakan, ambil air, didoakan
saudara, dicampakkan, dipercikkan ke dalam tiang-tiang pintu sebagai tadi itu, tiang-tiang pintu seperti di Keluaran 11. Oke saudara, ini baterai saya sudah mau habis 4%, nanti saya takut nggak bisa baca firmannya. Saya baca di Yesaya 53, kenapa itu memberikan immune system buat kita. Yesaya 53 ayat 5, but he was wounded for our transgression. Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya, saudara baca saja ya, dalam bahasa Indonesia di sana, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripe we are healed. Can you translate in English, in Indonesia? He was wounded, dia dilukain demi langgaran kita. Iya. He was bruised for our iniquities. Dia dilukain oleh kejahatan kita. Dan chastisement apa? Teguran? Diteguran. Saya baca aja Yesaya 53 ayat 53. Yesaya 53. Saya takut ini baterainya habis. Yesaya 53 ayat 5. 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Sembuh. Enggak saja sembuh saudara. Tentunya sebelum sembuh tentu ada yang namanya dulu immune system kan. Jadi saudara, Tuhan katakan secara profetik ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memboosting immune system kita karena kuasa darah Yesus yang ada di dalam perjamuan kudus yang kita lakukan tersebut. Saudara, ada sesuatu yang baru yang Tuhan suruh saya lakukan untuk besok. Jadi di Amerika besok itu adalah perjamuan kudusnya perjamuan kudusnya kita, paskahnya kita, saudara-saudara. Saya mau mengikuti waktunya Tuhan. Jadi sekarang dengan saya tidak mengikuti gereja secara formal gitu ya, seperti biasa. Saya seperti merasa seperti ada kemerdekaan untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Ini loh keajaiban yang saya terima selama terpisah dari sistem yang biasa ya, gereja biasa yang seminggu ibadah dengan rame-rame gitu ya. Saya nggak bilang itu salah ya, saudara, jangan salah sangka. Saya cuma bilang Tuhan itu maunya kita seperti itu, menyederhanakan gereja kita, ibadah kita, waktu kita, supaya kita bisa lebih mengenal isi hatinya secara pribadi, saudara-saudara. Karena apa? Hal-hal seperti ini tidak diajarkan di gereja. Jadi saudara, ketika di dalam lockdown ini, saya sekarang tuh haus untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya mau belajar tentang perayaan Tuhan. Bahkan kemarin ini Tuhan taruh di hati saya untuk mengadakan perjamuan kudus secara alkitabiah. Jadi perjamuan makan, jadi secara kayak orang Yahudi gitu loh saudara, orang-orang Ibrani gitu ya. Jadi ada paha domba gitu kan ya. Ada ramuan, ada makanan-makanan tertentu. Saya mau bikin roti tidak beragi besok, saudara-saudara. Saya udah persiapkan kaki dombanya 6 biji gitu, 6 kaki domba. Jadi saya mau mengikuti karena apa? Ketika kita mau lakukan ini, saudara, namanya seder, perjamuan makan seder. Jadi memang khusus pasca orang-orang Ibrani. Jadi saudara-saudara, orang-orangnya Ibrani, orang-orang Yahudi. Karena apa? Kita mesti kalau bisa, kita mesti sedekat mungkin, harus sejajar, dekat dengan budaya Alkitab, dekat dengan budaya Ibrani dari nenek moyang kita gitu loh. Sehingga kita mengerti dan menangkap kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, karena ada rahasia di balik semua cara-cara Alkitabiah atau cara-cara orang Ibrani. Karena Tuhan mengatakan bahwa orang Ibrani itu, mereka itu adalah terang buat bangsa-bangsa. Mereka itu adalah pengajar buat bangsa-bangsa. Jadi saudara, nggak ada salahnya kalau kita belajar dari mereka, cara mereka untuk menemukan kehendak Allah, saudara. Rahasia-rahasia di balik semuanya itu, saudara-saudara. Jadi, saudara, mungkin tahun depan ya, saudara. Kalau saudara kan saat ini sudah terlambat nih mempersiapkan waktunya, gitu ya. Udah kalau saudara bisa lihat di YouTube gitu, perjamuan seder. Jadi order atau
aturan makan bangsa Israel itu atau orang Ibrani itu ada dalam piring tertentu, saudara, ada makanan-makanan tertentu yang harus ada di sana. Jadi saudara-saudara, ini dulu yang saya mau bagikan. Jadi saudara, bagi yang tadi tune up dengan saya melanjutkan sedikit bagaimana dalam coronavirus ini dunia goncang, ya, orang-orang bermatian di sana sini. Bangsa-bangsa lagi goncang di sana sini, orang-orang banyak hilang pekerjaannya. Tapi saudara, bukan saya untuk berbangga diri atau bukan untuk sok-sokan, bukan. Saya hanya ingin ya Kak, Shalom Kak, saya hanya ingin membagikan kepada saudara-saudara betapa ketika kita mengikut Tuhan, perlindungan Tuhan total pada kita, bahkan kehidupan kita menjadi kebalikan daripada apa-apa yang terjadi di dunia ini. Saudara, saya ingatkan, saya hilang pekerjaan tahun lalu, suami saya hilang pekerjaan tahun lalu, nggak bekerja. Saudara, bulan September tahun yang lalu, 2019, suami saya mendapatkan pekerjaan, menjadi profesor di suatu instansi kuliah pemerintahan. Jadi saudara, suami saya telah menjadi pegawai pemerintah. Saudara mengerti kan maksudnya pegawai pemerintah nggak gampang dikutak-katik, nggak gampang diusir kayak pegawai swasta gitu kan, dirumahkan gitu loh. Jadi suami saya diterima menjadi pegawai swasta di salah satu universitas, saudara. Dan saudara, ketika corona terjadi, ingat suami saya dulu pisah dengan kita 5 hari di kota yang lain. Dan ketika corona terjadi, dia dipulangkan ke rumah, saudara, dan bekerja dari rumah, saudara. Dan kami mendapatkan berita bahwa dia akan bekerja dari rumah sampai bulan Juni. Dan juga dari bosnya mengatakan bahwa dia mendapatkan kontrak lagi, akan dilanjutkan kontraknya sampai tahun depan. Artinya kita tidak akan kehilangan pekerjaan kita sampai tahun depan. Ketika saya mendengarkan semua ini sebulan yang lalu, saudara, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau kok sungguh baik, Tuhan. Pertama, Tuhan, Kau suruh saya beli barang-barang sebelum orang-orang panik, sehingga saya masih bisa menemukan semuanya. Mulai menemukan paper toilet, tisu toilet, bisa menemukan hand sanitizer, alkohol. Tidak ada satupun yang tidak saya bisa dapatkan, saudara-saudara. Tuhan baik, dia bilang begini, Hana, cepat-cepat pergi 2 minggu sebelum diumumkan pandemik di dunia. Amerika WHO mengatakan ini pandemik. Saya disuruh belanja, beli ini. Karena apa? Tuhan bilang gini, ketika mereka mengumumkan ini menjadi pandemik, orang-orang akan panik, kamu tidak akan bisa menemukan apa yang kau temukan. Jadi saya disuruh beli, saudara-saudara. Saudara, saya tidak bisa menemukan seminggu yang lalu. Saya nggak bisa menemukan kulkas. Kulkas di Amerika. Saudara, ini suatu negara yang bukan kulkas, freezer. Saudara, ini kota yang besar. Jutaan orang ada di sini. Toko di sini, toko kulkas, elektronik sebagainya banyak di sini. Online juga, saudara. Tapi saudara, saya tidak bisa menemukan freezer. Kalau freezer tuh di Facebook ya, Facebook Market keluar ada Facebook, langsung berapa menit kemudian sold out. Karena saya baca wanti-wanti gitu kan, kalau ada gitu loh. Saya masih ketemu freezer, saudara dengan murah, bagus, $150. Saya itu termin pertama, saudara, yang pertama gitu ya. Lalu orang-orang mulai bilang panik, orang belanja gitu ya. Ketika orang-orang belanja panik, saya tenang-tenang duduk diam di rumah karena sudah dapat semua apa yang saya perlukan. Saudara, termin kedua 2 minggu kemudian ketika orang-orang sudah surut, sudah berhenti ya, 3 minggu kemudian. Setelah itu, termin kedua Tuhan bilang beli lagi gitu loh, persiapkanlah karena engkau akan Tuhan tahu saya ini orangnya orang baik, suka memberi. Jadi Tuhan tahu, dia menambahkan, saudara, menambahkan inventory saya. Dia bilang begini, Hana, kamu beli lagi freezer. Saya cari, disitulah saudara, ketika saya mau cari freezer yang kedua, saya tidak ketemu. Tuhan, di mana saya mau cari freezer? Iya, Hani, suruh saya makan. Di mana saya mau cari freezer gitu ya? Nggak ketemu. Sampai nanti bulan Juni baru ada itu online, saudara. Saya berdoa, Tuhan, akhirnya saya mau cari, ini ada di Facebook nih. Ini juga masih ada, ini tempat es krim loh, saudara. Yang tahu kan yang Campina sebagainya itu, saudara. Saya pergi ke tokonya, saudara. Ya udahlah, yang penting adalah yang mau es krim kok, mau bentuknya jelek kayak begitu ya. Kami pergi bersama suami saya dengan Tuhan tentunya, saudara. Ketika saya sampai ke sana,
Dia bilang, saya bingung, kata tukang tokonya. Saya bingung, entah kenapa di dalam 2 minggu ini, wah ini penjualan terbaik kami. Itu kan toko bekas freezer ya saudara-saudara. Jadi semua yang refurbish dari toko-toko dikeluarkan ke mereka. Kalau udah bekas, kalau udah penyot apa segala dikembalikan ke sana. Nah itulah barang-barang yang mereka jual. Dia bilang, entah kenapa orang-orang sudah mencari, ini penjualan terbaik kami. Di dalam 3 minggu selama bertahun-tahun semua freezer habis. Saya cari-cari, aduh nggak ada lagi. Terus ketika itu saya ngelihat ada 3 freezer yang besar-besar di sana. Saya mulai tanya, itu freezernya nyala nggak? Nyala, itu berapa harganya? Dia bilang $350 gitu. Kalau aslinya saudara yang $350 itu aslinya itu $800 gitu kalau barunya. Ini belum pernah kepake saudara. Wah akhirnya saudara-saudara kita ketemu saudara. Wah Tuhan, saya seumur hidup belum pernah punya kulkas, punya freezer seperti ini. Di dalam keadaan yang gak mungkin saudara-saudara. Freezer nggak ada di toko yang baru, nggak ada toko bekas, semuanya. Tapi pada hari itu Tuhan tuntun saya dapat yang besar, terbesar untuk kulkas di rumahan saudara, kayak yang di warung-warung gitu ya saudara. Ketemu kita akhirnya saya penuhin saudara dengan macam-macam saudara, semuanya penuh. Sehingga ketika Tuhan kita punya persediaan yang cukup, bahkan bisa untuk menjamu, bagi-bagi kayak kemarin saya bikin makanan India, bagi-bagi dengan tetangga. Barusan tadi yang punya rumah datang menjenguk, memberi makan. Saya bilang ada orang Yahudi di situ. Saya bilang kalau kamu nggak punya makanan, tolong telepon saya. Kita bisa kita bisa berbagi dengan engkau. Nggak banyak sih tapi bagi. Jadi saudara-saudara, saya melihat wah ketika orang-orang kehilangan pekerjaan, Tuhan telah reserve suami saya di pekerjaan pemerintah sehingga dia tidak kehilangan pekerjaannya saudara-saudara. Luar biasa pemeliharaannya Tuhan. Seperti yang dia bilang kepada Yeremia. Sebab benar 2007 Tuhan bilang, Hana aku akan memelihara engkau seperti aku memelihara Yeremia. Saudara-saudara, kelepasan. Nah itulah yang terjadi saudara berkatnya. Kita di sini di rumah ini seperti surga buat saya saudara. Karena apa? Surga itu nggak harus di istana toh, begitu. Surga itu adalah di mana hadirat Tuhan berada. Ketenangan, orang-orang bergelimpangan mati sana sini, orang-orang susah cari pekerjaan sana sini. Saya masih berbagi. Saya telepon beberapa saudara saya, Tuhan, kalau ada rezeki, biar saya bisa berbagi dengan keluarga saya sendiri Tuhan. Saya mulai telepon satu-satu keluarga saya, mulai berbagi. Saudara, ini adalah waktunya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Amin. Kalau kita diberkati jangan dibagi buat sendiri. Saudara, kalau sanggup memberikan, coba hubungin. Berkati saudara-saudara dulu, saudara-saudara di sekitar kita.